الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ikhwah, semuanya kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah ini. Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk mendengarkan ayat Al-Quran, untuk mendengarkan hadis, untuk mendengarkan ilmu agama, ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang akan mengantarkan kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, beliaulah uswah kita, beliaulah qudwah kita seluruh kehidupannya. Seluruh kehidupannya adalah Al-Quran. Sebagaimana kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah Al-Quran. Hidup Nabi Muhammad itulah cerminan dari aplikasi Al-Quran itu sendiri. Ikhwah semuanya, sebagaimana yang kita ketahui, sering kita dengar hadis Jibril, sebagaimana ketika Jibril datang ke Nabi Muhammad SAW menyerupai laki-laki yang gagah, pakaian bersih, tidak ada tanda-tanda orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu langsung datang Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad. Sahabat waktu itu merasa heran, ini siapa? Bukan orang Madinah, tetapi kalau orang jauh seharusnya terlihat ciri-ciri orang dalam keadaan safar. Jibril datang mendekat kepada Nabi, ditempelkan lutut dengan lutut, diletakkan tangannya di atas paha Nabi, lalu Jibril bertanya tentang agama Islam, tentang agama ini, tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Ini salah satu yang diajarkan oleh Jibril melalui peristiwa tersebut, bahwasanya cara menuntut ilmu tersebut mendekat ke orang yang sumber suara, ya. Sumber suara. Nah, jadi kalau mantan pemuda boleh bersandar. Mantan pemuda. Kalau yang masih merasa muda, mohon tidak bersandar. Kalau masih merasa muda, silakan. Silahkan. Ini selalu diajarkan oleh masyaikh kita, guru-guru kita, bahwasanya adab sebelum menuntut ilmu, adab terlebih dahulu sebelum ilmu itu diambil. Ikhwah semuanya, sebagaimana yang diamanahkan kepada kita, pada malam hari ini kita akan membahas seputar rezeki. Judulnya mencari rezeki yang halal, gitu. Mencari rezeki yang halal. Bahasa Minang boleh, Ustaz? Ambo bahasa Minang, Ustaz. Agak kaku rasa pakai bahasa Indonesia. Ada yang tahu enggak apa arti dari rezeki itu? Apa arti rezeki itu? Ada yang tahu? Ada dia hanya panitia. Enggak SMS kan. Ada yang tahu enggak apa arti dari rezeki? Selama kan kita ambo mencari rezeki gitu. Ketika kita berbicara, ngobrol, mota Nio mencari rezeki ambo kurang, rezeki ambo balabiah gitu. Apa yang kita maksud dengan rezeki? Ada yang tahu? Enggak. Ada, kalau tahu, pakai tangan. Pura-pura enggak tahu. Jadilah. Rezeki sebagaimana yang diterjemahkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Rezeki itu ada dua kata beliau. Kata beliau, yang pertama rezeki ma yantafi' bihi al-badan.
Apa saja yang bermanfaat untuk badan kita, untuk fisik kita, berarti makan, minum, pakaian, kendaraan, menikah, punya anak, dan semua hal-hal yang bersifat materi. Semua hal-hal yang bersifat materi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rezeki yang kedua, huwa ad-din wal iman. Ini juga termasuk rezeki dalam artian maknawi ya, dalam artian maknawi. Jadi rezeki itu kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ada dua. Yang pertama rezeki dalam bentuk fisik atau materi, pakaian, minuman, kendaraan, uang, semuanya itu juga rezeki. Dan rezeki yang paling besar itu adalah agama ini, agama Islam dan iman yang Allah berikan kepada kita, taufik yang Allah berikan kepada kita. Inilah pengertian rezeki. Dan rezeki yang paling afdal, rezeki yang harus selalu kita cari adalah iman ini. Rezeki iman. Sebagaimana setiap hari kita selalu memperbaharui iman. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal iman la yakhlaq kama yakhlaq ats-tsaub." Iman itu akan rusak sebagaimana pakaian ini rusak, kata Rasulullah SAW. Fajaddidu imanakum. Maka perbaharuilah iman kalian. Sebagaimana pakaian yang kita pakai kok, lamu-lamu ramuak dak, lamu-lamu rusuh. Yang awalnya putih setahun, 2 tahun mengunyang, ndak ya? Yang awalnya ranca barasiah, lama-lama kerimuak rusuh. Itu pakaian. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW mempermisalkan iman itu ibarat pakaian. Kalau tidak dipeloan, dipalapehan saja, diletakkan saja, tidak dicaliak-caliak, tidak dipakai, tidak dicuci, tidak diagiah harum-haruman, akan rusak. Begitu juga dengan iman. Iman itu akan rusak kalau tidak diperbaharui. Perbaharuinya sekali kapan? Tiap hari. Tiap hari diperbaharui. Dan salah satu cara memperbaharui iman yaitu dengan menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu banyak caranya. Salah satunya yaitu dengan hadir di majelis ilmu. Nah, itu pengertian rezeki ya. Banyak enggak catat nampak? Langsung enggak? Harap dicatat ya. Harap catat. Oke, taib. Lalu rezeki dalam Islam, rezeki sebelum kita membahas caranya mencari rezeki yang halal. Kita pahami dulu tadi kita lah sampaikan apa itu makna dari rezeki. Kini kita bahas apa hakikat dari rezeki di dalam Islam. Yang pertama sekali yang harus kita pahami, kalau berkaitan dengan rezeki, maka harus kita sangkutkan dengan zat yang maha memberi rezeki. Siapa itu? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Maha memberi rezeki. Allah lah yang maha memberi rezeki. Nah, kalau Allah yang memberi rezeki, Allah lah yang punya rezeki, Allah lah yang memberi rezeki kepada kita masing-masing, bukan orang lain, bukan bos di pabrik, bukan atasan di kantor, bukan langganan, bukan pelanggan, tapi Allah yang maha memberi rezeki. Maka ikuti aturan Allah. Kalau tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki tadi akan menjadi berbahaya buat kita. Jadi harus kita pahami bahwasanya rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lah tahu rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tenang hati ketika mencari rezeki. Aku tenang karena kita tahu yang akan memberikan kita rezeki itu adalah zat yang maha mengetahui dan maha memberikan kepada kita rezeki itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus kita pahami dalam masalah rezeki, kata para ulama, ar-rizqu maqsum. Bukan maksum ya, tapi pakai qaf. Maqsum. Yaitu sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi-bagi. Allah jalih rezeki wa masyang-masyang. Itu artinya ya. Dari lahir
ketika dalam kandungan kata Rasulullah SAW sudah diutus malaikat oleh Allah untuk menulis rezekinya. Bahkan 50.000 tahun sebelum diciptakan alam ini sudah ditentukan takdir masing-masing makhluk. Jadi rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bertanya, kalau rezeki walah tentukan, agar raju je Ustaz. Cak dua-dua salah kan? Rezeki tiba saja aja. Ibarat anak buruang, alun bisa tabang, nya kan disangka saja kan. Tibuin dua buruang magiah makan. Tibuin dua buruang magiah makan. Jadi apa gunanya usaha? Apa gunanya usaha kalau rezeki kita lah ditentukan di Allah Subhanahu wa taala? Ada yang bisa jawab tak? Ini nak dua hadiah nak mau jawab. Ada yang bisa jawab? Masya Allah. Ketua langsung bagi hadiah. Ketua FKMM. Ada yang bisa jawab? Kalau rezeki sudah ditentukan oleh Allah, kenapa kita harus mencari rezeki? Atau kenapa kita harus bekerja gitu? Payah-payahna mangke-angke sawit kan, memasukkan sawit ke teoto kan barik itu. Ya kan? Angke masukkan ke teoto, barik ya kan? Mengelola sawit berhektar-hektar, barik ancak duduk-duduk asa di rumah lagi, begitu tiba rezeki. Ada yang bisa jawab, kenapa harus bekerja? Nak dor. Ayo, Pak. Apa? Mencari sebab. Oke, hampir sedikit lagi. Kajian wak kan lah ikon mengaji sudah nak. Jadi, setek lah. Ada yang bisa? Apa? Enggak. Bukirong ke tangan tadi. Ada yang bisa enggak? Sedikit lagi. Jadi, kenapa kita harus bekerja? Jawaban tadi benar, tapi ada yang lebih tepat. Rezeki ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ambo mengecek kini atau beko ambo makan tadi siang, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi melaksanakan sebabnya itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat rezeki itu adalah takdir, melaksanakan sebabnya juga adalah takdir. Mengambil sebabnya juga adalah takdir. Kan banyak orang syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang pemalas ya. Orang-orang pemalas. Rezeki itu kan sudah ditakdirkan Allah. Biasa aja tiba seorang aja kan. Maka rajulah Pak, kan kita harus melaksanakan sebabnya aja. Karena rezeki itulah tiba saja. Kenapa perlunya berusaha aja kan. Nah, sebab itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya tawakal yang benar itu adalah dengan melaksanakan sebabnya, karena sebab itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah masing-masing dari kita, tetapi tetap kita juga melaksanakan takdir Allah berupa sebab ya, berupa sebab. Nah, lalu kenapa aku dagih tauna rezeki kita lah ditentukan di Allah Subhanahu wa taala supaya indah kecewa, supaya tidak kecewa, supaya tidak putus asa, supaya kita punya sifat qanaah. Kalau lah sagitu rezeki wa la bausaho sakue tanago, maka itulah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menerimalah kita terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bara banyak orang yang putus asa dalam mencari rezeki banyak-banyaknya nyoka aja sampai ke gunjai. Itu ke gunjai itu. Sampai ke ujung nyoka aja gitu. Nah, rezekinya sebanyak itu saja ya. Beku ketika di ujung tak dapat yang diharapkan, putus asa.
putus asa. Banyak yang kita dengarkan, gantung diri, bunuh diri, stres. Stres itu ibarat stres bahkan jadi gilo misalkan. Karena apa? Karena hatinya tidak bisa menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu gunanya disampaikan oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezeki kalian sudah aku tentukan, kata Allah. Kenapa? Supaya kita dalam berusaha, ketika sudah berusaha sekuat tenaga dan tidak tercapai sesuai keinginan kita, kita menerima takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, baik. Lalu yang ketiga, rezeki itu ini hampir sama. Rezeki itu tidak akan pernah berkurang. Sebanyak ma rasakiwa, sebanyak itu pula yang akan sampai ke kita, kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, innar rizqa la yatluba al-abda akthar mimma yatlubuhu al-ajal. Rezeki itu lebih capek datangnya daripada ajal kita. Rezeki awak gua lebih capek datangnya daripada ajal kita. Karena kalau ajal lah tiba, itu nak ada rezeki lah kan. Kalau ajal lah tiba, nak ada rezeki lah. Bahkan kata Rasulullah SAW, rezeki yang kita cari itu rezeki itu mencari kita juga gitu. Saking cepatnya rezeki itu mencari kita. Jadi rezeki itu ibarat kalau oto sama-sama mencari, beku berselisih di satu titik gitu. Berselisih di satu titik. Begitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada masing-masing hambanya. Nah, tiga ini yang harus kita pahami dalam masalah rezeki. Yang pertama, Allah lah yang maha pemberi rezeki. Yang kedua, rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, rezeki kita tidak akan pernah berkurang. Lalu dalam mencari rezeki, ini baru kita masuk ke dalam pembahasan inti dalam mencari rezeki. Yang pertama sekali dalam mencari rezeki itu, sebagaimana juga sudah kita mukaddimahi, kita harus ridho terhadap rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini juga berkaitan dengan keyakinan bahwasanya rezeki itu sudah ditentukan, sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ridho ini terhadap qanaah dan ridho dan bersyukur atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu cara untuk menjadi orang kaya gitu. Orang kaya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, irda bima qassamallahu laka takun aghnan nas. Wahai Abu Hurairah, ridhalah engkau terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya. Nah, itu yang pertama sekali ya, ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ini tidak bertentangan dengan melaksanakan sebab, tidak. Tidak bertentangan sama sekali. Yang sebab tetap kita jalani, tetapi ketika sudah kita dapatkan hasilnya, kita harus ridho bahwasanya itulah yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini yang pertama. Terus yang kedua, cara mencari rezeki baru melaksanakan sebabnya. Baru melaksanakan sebabnya. Jangan tanya ambo baca ro manggalir saja, ambo nak manggalir. Ambo bukan pedagang ulung ya, bukan pengusaha, masih mahasiswa ya. Bukan itu yang kita bahas. Kalau manggalir itu apa yang tahu kan? Ada yang punya usaha sawit, ada yang usaha properti, ada usaha minimarket mungkin, kontraktor dan lain sebagainya. Bukan itu yang kita bahas kan. Bukan masalah itu. Tapi sebab-sebab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Nah, kalau berkaitan dengan sebab ini, yang pertama sekali yang harus kita
pahami sebelum masuk ke dalam sebab tata cara yang maddi, ada sebab-sebab yang maknawi. Sebab-sebab maknawi kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali yaitu adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Artinya memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ketika Nuh menyampaikan kepada kaumnya, dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara. Banyak-banyaklah istighfar supaya Allah memberikan rezeki kepada kalian berupa air hujan. Berupa air hujan. Dan juga ini disampaikan oleh salah seorang salafus saleh, kalau tidak salah Fudail bin Iyad. Kalau tidak salah Fudail bin Iyad, ketika ada orang datang kepada Fudail bin Iyad, orang tersebut bertanya tentang bahwasanya dia rezekinya sempit. Lalu disampaikan oleh Fudail bin Iyad, berbanyaklah istighfar. Berbanyaklah istighfar. Banyak-banyaklah minta ampun, karena maksiat salah satu sebab terhalangnya rezeki. Maksiat salah satu sebab terhalangnya rezeki. Dan pengaruh maksiat terhadap rezeki ini besar sekali. Ada salah seorang salafus soleh juga, beliau mengatakan, saya sangat tahu ketika tunggangan saya liar, saya introspeksi diri dosa apa yang pernah saya lakukan. Saking maksiat itu mempengaruhi kehidupan. Jadi ontanya menjadi liar, tidak bisa diatur, itu inyo marasuk bahwasanya ada dosa yang pernah diperbuat. Apalah rezeki yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat berpengaruh ya. Jadi yang pertama memperbanyak istighfar. Dan yang kedua yaitu al-infaq fi sabilillah. Banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Dan sedekah yang paling wajib selain zakat ya. Selain zakat, sedekah yang paling wajib ibda biman ta'ul. Mulai dari yang paling dekat. Siapa yang paling dekat? Hah? Keluarga itu siapa? Hah? Istri lah. Orang tua agama. Orang tua terlebih dahulu ya. Orang tua terutama laki-laki. Orang tua, baru setelah itu anak dan istri ya. Anak dan istri. Mulai dari yang paling dekat. Kadang fikiran seseorang ingin bersedekah banyak bersedekah, ternyata anak, istri dan orang tuanya tidak dinafkahi gitu. Nah, tidak dinafkahi. Nah, jadi yang pertama sekali bersedekah yang paling afdal itu adalah terhadap keluarga, anak, istri dan orang tua. Baru setelah itu yang lebih dekat yaitu sanak saudara yang punya silah rahim dengan kita, yang punya hubungan darah dengan kita. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang yang berzakat kepada keluarganya yang bukan masuk tanggungannya, yang masih ada hubungan darah dengan dia, maka orang tersebut dapat dua pahala. Pahala bersedekah dan pahala menyambung silaturahmi atau silaturahim. Nah, jadi memang bersedekah itu lebih afdal kepada orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling dekat dengan kita. Baik. Itu yang keberapa? Yang kedua, yang ketiga. Nah, yang kedua ada. Dan yang ketiga itu yang sudah kita singgung, yaitu menyambung silaturahim. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu atharuh falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, lalu disebut-sebut, dikenang namanya bahkan sampai meninggal, maka sambunglah silaturahim. Silaturahim itu Bapak Ibu tahu kan pengertiannya, yaitu menyambung
hubungan orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Bukan sama tetangga, enggak, sama tetangga betul. Kalau kadang sebagian masyarakat berpahaman kalau menyambung silaturahim itu sama kawan-kawan, sama kawan karajo, sama tetangga-tetangga sekitar, sama pengurus musaji. Bukan itu inti dari silaturahim. Silaturahim itu sendiri adalah menyambung hubungan dengan orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Baik itu dari ibu, orang tua kita ibu, ataupun dari ayah. Berarti seluruh saudara dari ibu, seluruh saudara dari ayah, seluruh anak-anak dari saudara ayah, seluruh anak-anak dari saudara ibu, begitu seterusnya. Orang yang masih punya hubungan darah dengan kita, itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW, orang yang menyambung silaturahim akan dilapangkan rezekinya. Jadi jangan salah paham. Jadi silaturahim yang dikerjakan lalu mendapatkan pahala atau ganjaran dilapangkan rezekinya, yaitu menyambung hubungan darah yang hubungan yang memiliki hubungan darah dengan kita. Kadang sebagian kita tidak sadar kan, tidak sadar. Anak dari sepupu kita miskin, misalkan di Jawa, di Jawa situ. Atau nyo sedang susah di kampung. Itu yang harus dicari. Itu harus dicari, dibantu, diberi nafkah. Kalau punya sedekah, orang yang seperti itu yang wajib disedekahi, yang harus kita sedekahi. Bukan menyambung silaturahmi itu dengan kawan-kawan atau sesama kawan karajo atau tetangga sekitar. Itu bagus juga, cuman bukan silaturahim itu yang dimaksudnya, tapi menyambung hubungan yang memiliki hubungan darah dengan kita. Dan itu memang sulit. Nih Ustaz. Sulit ketika kita ingin menyambung silaturahim dengan orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Betapa banyak ketika kita ingin silaturahim ditolak. Ya kan? Ketika kita di silaturahim ditolak. Kadang sombong. Ya kan? Kadang sombong, kadang ketika kita tiba ndak diacuhan, ndak dihidangkan sebagaimana mestinya, sebagaimana tamu misalkan. Sia rasanya diacuhan saja. Nah, itulah yang diberi ganjaran oleh Rasulullah SAW. Sanak saudara kita memutus silaturahim disambung. Sanak saudara kita memutus silaturahim disambung. Itulah orang yang disebut menyambung silaturahim. Diputuhnya awak sambung, diputuhnya kita sambung, diputuhnya kita sambung sampai bila? Sampai mati. Model itu seterusnya. Itulah yang disebut dengan wasil. Orang yang menyambung silaturahim. Ketika ada bacaka atau basiara, atau basiara Ustaz ya? Basiara tahu Pak? Bacaka, badun sana, pakaru tanah sawit misalkan, bageser 5 meter mungkin. Atau masalah-masalah lain, bacaka sawitnya diambil dari nusananya kan, tanpa sepengetahuannya bacaka misalkan. Nah, siapa yang mulai menyambung silaturahim, itulah yang mendapatkan ganjaran disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Ketika nak menyambung silaturahim diputuhnya, kita ndak ada bandu sana le dak. Pai jauh-jauh. Kita sambung. Kita tiba di usianya tiba balik. Di usianya tiba balik sampai bacan. Bacan we. Bosan, sampainya bosan. Apa kanda angku gini je. Kita boleh apa cakap tapi darah nak pernah berpisah. Makanya ganjarannya gadang Pak. Dek barek makanya ganjarannya gadang dia dek Rasulullah SAW. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barek menyambung silaturahim, ganjarannya dilapangkan rezekinya dan yunsa lahu atharuh. Namanya selalu dikenang, disebut-sebut bahkan sampai meninggal. Nah, itu cara yang kepada tuh, yang ketiga ya. Yang keempat yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa maka Allah berikan jalan keluar atas semua
permasalahan. Dan yang kelima, al-hifadz 'ala shalah, dan yang terakhir ad-du'a, yaitu menjaga salat kita, terutama salat wajib. Al-hifadz di sini maksudnya menjaga rukun, wajib dan sunnahnya. Rukun, wajib dan sunnahnya. Inilah yang dimaksud dengan al-hifadz. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi semua rukun dan wajibnya saja, termasuk juga sunnahnya. Dalam arti lain, solatnya sempurna. Tidak ada yang kurang, bahkan sunnah pun tidak kurang. Nah, ini konsep dalam pahala atau ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu ibadah. Itu konsep atau kaedahnya, ibadah tersebut harus dilakukan secara sempurna, rukun, wajib dan sunnahnya, baru mendapatkan ganjaran. Semisal sebagaimana yang kita sampaikan tadi, orang yang menjaga solatnya, maka orang inilah yang dilapangkan rezekinya. Arti dari menjaga solatnya, yaitu rukun-rukunnya dilaksanakan, wajib-wajibnya dilaksanakan, sunnahnya semuanya dilaksanakan. Sunnah di dalam solat, sunnah sebelum solat, sunnah sesudah solat. Begitu juga misal seperti wudu. Siapa yang berwudu lalu berangkat ke masjid, akan ditinggikan derajatnya, dihapus dosa-dosanya. Wudu yang seperti apa? Wudu yang sempurna. Kalau wudu saja tuh aduh, wudu ada kan tak? Capek mau disilek atau kaki digikoin saja. Itu jangan diarok lah ya. Jangan diarok. Itu wudu. Ya kan? Aduh, dia tanah. Dia kan? Di rambutnya setek sana gitu. Memang itu sah, kalau sah ya sah gitu. Kalau sekedar sah tetap sah. Cuman kalau ingin mendapatkan ganjaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka sempurnakan wudunya. Begitu ibadah-ibadah yang lain ya. Ibadah-ibadah yang lain. Kita lanjut ya, bahas masih ada style. Nah, itu sebab-sebab yang maknawi. Sebab-sebab maknawi ketika kita mencari rezeki. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sebab-sebab yang boleh kita kerajuan, boleh yang tidak boleh kita kerjakan. Kaedah besar di dalam agama Islam yang berkaitan selain ibadah, al-aslu fil ibadah haram, kata para ulama. Asal muasal dari ibadah itu sendiri haram. Artinya ibadah itu tidak boleh dilaksanakan kecuali disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibadah ya. Ibadah. Kalau disuruh baru dikerajuan. Kalau tidak disuruh tidak dikerjakan. Takut nanti jatuh kepada bid'ah. Sedangkan selain ibadah, muamalah secara umum, termasuk mencari rezeki, al-aslu fil asya al-ibahah. Asal muasal hukum dari segala sesuatu selain ibadah itu boleh. Boleh. Jadi apapun usaha kita semuanya boleh. Nah, itu intinya ya. Asalnya semuanya sadonya boleh kita kerajuan. Apapun usahanya. Menggale, jadi tukang, bakabun, batarana, karajo sama orang, boleh sadonya. Kecuali. Nah, berarti kalau dua kaedah kok, ibadah itu awasal muasalnya tidak dibolehkan kecuali disuruh, sedangkan muamalah atau selain ibadah asalnya boleh kecuali yang dilarang. Berarti ibadah itu sedikit sebenarnya. Ibadah itu sakete, sedangkan muamalah itu banyak kan? Banyak. Jadi ibadah yang disuruh itu sebenarnya sakete dibandingkan yang muamalah yang dibolehkan. Berarti muamalah yang dilarang sedikit ya. Sakete ya. Muamalah yang dilarang sedikit, atau cara mencari rezeki yang dilarang itu cuman sedikit dibandingkan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak ini. Nah, yang pertama sekali dalam mencari rezeki ini secara umum ya, yang tidak dibolehkan dalam mencari rezeki itu yang pertama sekali
Sehingga rezeki itu menjadi sesuatu yang haram, caranya salah. Cara yang salah itu seperti as-sariqah, mencuri, dan segala macam bentuk mencuri. Segala macam bentuk mencuri ya. Mencilok bahasa awak Mencilok, maliang. Maliang. Nah, itu semuanya dilarang dengan segala macam bentuknya. Membobol rumah orang, mengambil harta orang, mengambil pohon orang, mengambil sawit contohnya tanpa sepengetahuannya, itu semuanya dilarang. Mengambil hak orang lain tanpa izin. Dan yang kedua, berbohong. Berbohong. Salah satunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in kadzaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Kalau ada orang yang menggalih, menjual, berdagang, mengicuah, hendaknya kecean barangnya rusak, diam saja, maka keberkahan jual belinya dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menggalih, mengicuah, pertama mengicuah, yang keduanya diam, barang rusaknya diam saja. Ini calian saja kan. Memang si pembeli tidak bertanya gitu. Nyo tidak bertanya, tapi nyo diam saja. Misalnya ada orang datang beli rumah itu daerah rawan banjir contohnya kan. Nyo cat saja rumahnya rancak-rancak sehingga nak nampak bekas banjirnya. Ketika orang tiba, dia membeli rumahnya, orang tu tidak bertanya sama sekali. Hanya diam saja gitu. Nyo diam saja, habis itu deal. Tidak disampaikan bahwasanya kawasan ini adalah kawasan banjir. Ada orang namanya tinggal di tempat banjir. Tidak mungkin kan? Mustahil gitu. Di jalehan dulu siko pak rawan banjir, tapi iko nak nampak bakeh banjirnya karena habis ambo cat. Harganya beda tuh. Ketika disampaikan rawan banjir beda harganya. Yang awalnya 1 miliar bisa nama 500 juta. Iko rawan banjir nama ambo 1 miliar 500 juta. Nah ini cara yang kedua yang dilarang dalam Islam, yaitu berbohong ya, yaitu berbohong. Dan yang ketiga yaitu khianat. Khianat itu yang paling banyak kini. Khianat yang paling banyak kini. Karena salah satu ciri-ciri hari kiamat kurangnya amanah. Kurang amanah berarti banyak khianat. Banyak khianat, jadi bendahara dilariannya pitih. Dia gih hutang inyolona baga pada wana. Dia gih hutang 3 juta, keceknya 3 bulan lagi, Allah 3 tahun lalu balik-balik leh. Ditagih baga lu nya pada wa gitu. Baga pulo yang berhutang pada yang menghutangkan gitu. Ini salah satu bentuk khianat ya. Salah satu bentuk khianat. Sudah diamanahi, dia gih hutang, nyoba janji 3 bulan lagi, diminta Allah lebih dari 3 bulan, bahkan nyoberang kawa ketika diminta utang. Ini salah satu bentuk khianat. Dan salah satu bentuk khianat ketika meminjam barang-barang. Mungkin itu kebanyakan ama-ama biasanya kok. Minjam pakai rumah, Ustaz. Ale-ale dapur, atau piring-piring, sendok-sendok, galeh, baju pesta misalkan, atau perhiasan. Kan ada juga orang minjam perhiasan kan, pinjam dulu pai barale aja, pai Malaga. Dipinjamkan dengan baik hati kan, silakan pakai gitu. Tapi tidak dibalik-balikannya. Lah diminta apa segala macam, alasannya ikolah, asalnya itulah. Dipakai sianu. Padahal kan kita hanya meminjamkan untuk dia, tapi dipinjamnya balik. Ini salah satu bentuk khianat ya. Salah satu bentuk khianat. Nah, dan harta-harta haram yang lainnya seperti harta perzinaan, naudzubillah min dzalik, orang jual diri, atau harta perdukunan, dukun, menerima pitih dari orang, mengarajon orang, misalkan menyantet orang, terima pitih, berarti hartanya itu adalah harta
harta haram. Nah, lalu kita masuk ke dalam masalah cara dalam bermuamalah mencari rezeki, atau lebih tepatnya dalam berjual beli ya, berjual beli. Secara umum sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rushd Al-Hafidh, yang menjadikan jual beli itu haram ada 4. Yang menjadikan jual beli itu haram ada 4. Yang pertama sekali, barangnya barang haram. Barangnya barang haram. Barang nan dipajual balian tu haram. Seperti apa? Yang jelek haramnya? Ada orang. Seperti apa? Khamar ya, minuman keras. Kedua? Babi. Yang ketiga? Rokok. Oke. Yang keempat? Masya Allah. Yang keempat? Narkoba. Yang kelima? Alat musik. Yang keenam masih ada oleh? Yang keenam? Anjing. Yang ketujuh? Kucing. Oke, kucing boleh karena walaupun ikhtilaf ulama. Yang ke-8? Bukan, barangnya haram diperjualbelikan. Najis ya. Najis dilarang diperjualbelikan. Nah, kalau dia mau tanya, ada orang jual pupuk kandang bau Ustaz, cik jawi, cik ayam, cik kabau, cik kambing je kan? Cik unta. Baca itu ya. Itu kan memang sebagian ulama mengatakan tidak najis ya, tidak najis. Bukan masalah najis boleh atau tidak. Seluruh ulama mengatakan najis tidak boleh diperjualbelikan, tapi kotoran kambing, kotoran ayam, kotoran kerbau, kotoran sapi, kotoran unta, itu sebagian ulama mengatakan tidak najis ya. Sebagian ulama mengatakan tidak najis, bukan karena najis diperbolehkan. Beda ya, ini hukumnya berbeda. Nah, jadi jual beli itu dilarang, haram hukumnya kalau barang yang diperjualbelikan itu barang yang haram. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gharar. Gharar itu ma la tu'raf aqibatuhu. Tidak jelas ujungnya doh. Tidak jelas ujungnya, seperti judi. Judi ya, terutama judol. Judi online, mudah-mudahan dari kita kok tidak ada karena virus judol. Amin ya. Amin. Nah, judi, segala macam bentuk judi, segala macam bentuk judi, dan semua jual beli yang berbentuk judi. Contoh pasar malam. Nah, cek tu. Bali 20.000 dapat 3 galang dah. 3 galang dilempar, masuk dapat teh pucuk contohnya kan. Teh pucuk gak kotak misalkan. Itu salah satu jual beli yang gharar. Karena bisa jadi masuk, bisa jadi enggak gitu kan. Orang menggeleng mau ruginya Ustaz. Nak mau ruginya rugi mah bantilah menggelengnya. Orang menggeleng nak mau rugi. Itu salah satu contoh kecil ya. Salah satu contoh kecil gharar dalam jual beli. Yang ketiga riba, dan yang keempat semua syarat-syarat yang kembali kepada gharar dan riba. Jadi syarat-syarat yang berujung kepada gharar dan riba. Semua syarat yang berujung kepada gharar dan riba. Ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang sebab-sebab diharamkannya jual beli. Yang pertama tadi menjual karena barang-barangnya haram untuk dijual. Yang kedua karena gharar, dan yang ketiga karena riba, dan yang keempat karena adanya syarat-syarat yang menyebabkan terjadinya riba
riba dan gharar. Nah, gharar tadi sudah kita jelaskan, yaitu tidak ada kejelasannya, tidak ada kepastiannya. Kalau berjual beli, saya beli buku ini seharga 20.000, ini bukunya tebalnya segini, sudah Anda lihat harganya 10.000, saya serahkan bukunya, saya ambil uangnya 10.000. Jelas kan? Saya dapat uang, Anda dapat buku. Kalau gharar tidak seperti itu, bisa jadi saya dapat bukunya, bisa jadi saya tidak dapat bukunya. Atau dibalik, bisa jadi saya dapat uangnya, atau bisa jadi saya tidak dapat uangnya. Tidak ada kepastian, tidak ada kepastian. Sebagaimana sudah contohkan tadi ya. Beli 20.000 dapat 3 cincin, lempar, kalau masuk dapat hadiah, kalau tidak masuk tidak dapat hadiah. Bahasanya hadiah, tapi sebenarnya ini adalah jual beli ya. 20.000 sudah kita bayarkan, tapi kita tidak dapat apa-apa. Bisa jadi dapat yang kita harapkan, bisa jadi tidak dapat yang kita harapkan. Terus yang selanjutnya masalah riba. Ini sering diulang-ulang dan tentu harus kita ingatkan bagaimana bahayanya riba dalam kehidupan sehari-hari. Murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang melakukan riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menabuh genderang perang bagi orang yang melakukan riba. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat orang yang meminjamkan uang, orang yang meminjam saksinya, bahkan yang menulis pun semuanya dapat laknat yang sama ya. Semuanya dapat laknat yang sama. Nah, ini jelas riba sebagaimana yang dipraktekkan oleh kebanyakan bank konvensional. Bank konvensional minjam 100 juta, lalu ada bunganya seharga misalkan 120 juta misalkan. Diansur selama setahun atau dua tahun. Nah, ada riba selain riba itu yang kita contohkan, ini disebut dengan riba ad-dain. Riba dain, riba hutang piutang. Riba hutang piutang. Bautang 1 juta, balik 1.200.000. Semuanya tahu kan? Semuanya sudah jelas. Berhutang 300 juta ke bank misalkan dengan ada anggunan rumah atau sawah atau ladang misalkan, menyicil misalkan per bulannya sekian juta, totalnya nanti 330 juta misalkan, atau mungkin bisa jadi 350 juta misalkan. Ini jelas ribanya, dan ini yang disebut dengan riba ad-dain, riba hutang piutang. Nah, ada jenis riba yang kedua, yaitu riba al-buyu', riba jual beli. Riba jual beli. Riba jual beli itu maksudnya bagaimana? Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada benda-benda yang mana cara jual belinya khusus. Nah, cara jual belinya khusus, tidak seperti benda-benda lain. Kalau ambo menjual buku gua misalkan, ambo jual 50.000, ambo jual 100.000, ambo jual 1 juta, terserah kalau ada yang nio. Ya kan? Kalau ada yang nio, ada yang nio 1 juta nah. Enggak. Enggak. Catatan ambo sih. Ada nio 10.000, nio 100.000, nio 1 juta, silahkan bebas. Tapi benda-benda yang disebutkan oleh Rasulullah itu khusus cara jual belinya. Salah satunya apa? Emas. Ameh sama ameh, cara jual belinya harus sama timbangannya dan tunai saat itu juga. Uang dengan uang, kalau mata uangnya sama harus sama jumlahnya dan harus tunai saat itu juga. Misalkan ada ibu-ibu nio manuka ameh
punya perhiasan misalkan galang bareknya 10 ameh barek nanda. 7 ameh misalkan. 7 ameh galangnya ingin tukar dengan cincin emas, sama-sama emas. Sama-sama emas. Berarti berat cincinnya juga 10 emas dan gelangnya juga 10 emas. 10 ameh itu berapa gram ya? 10 kali 25 25 gram nak? Ya Pak. Sameh 2,5 gram nak? Ya berarti 25 gram gitu. Jadi 25 gram galang dicuka dengan 25 gram cincin. Boleh cincinnya cie, boleh cincinnya 3 ampe bebas. Yang penting timbangannya sama dan tunai saat itu juga anda boleh berhutang salah satu. Begitu juga dengan uang. Tukar pitih katiko rayo misalkan. Ada orang menjual pitih. Ada orang menjual pitih di tepi jalan. Pitih-pitih tagang. 2.000, 5.000, 100.000, 20.000. Nah, untuk anak-anak menembang. Ada anak-anak menembang sih. Tahu Pak menembang Pak? Keliang-keliang kan. Kebiasaan yang ini. Itu hadiah lebaran lah. Kalau ada anak-anak tiba, saudara tiba bagi hadiah misalkan. Untuk idkhalus surur supaya bahagia. Nah, kita punya uang 1 juta. Tukan pitih ke ambo 1 juta. Ambo punya 2.000 pecahan 2.000. Kita agih 1 juta. Agih jumlah totalnya pecahan 2.000 tadi. Misalkan 950.000 misalkan atau 980.000 misalkan. Tidak sama kan? Tidak sama dan ini tidak boleh. Dan itu praktek kan? Praktek yang dilakukan oleh sebagian masyarakat nuka pitih di pinggir jalan mode itu nak. Tuka pitih 100 nio tuka pitih 100 bayarnya 105.000 kan? Ada lebih 5.000 dan ini tidak boleh dan ini hukumnya terjadi riba dan ini hukumnya haram ya dan ini hukumnya haram. Nah, itu kalau sama jenisnya maka caranya supaya terhindar dari riba, caranya apa? Timbangannya sama, jumlahnya harus sama dan tunai saat itu juga. Kalau emas timbangannya sama 10 gram, kalau uang jumlahnya sama 100.000 dengan 100.000 walaupun beda pecahan. Nanti 100.000 salai, nanti pitih badarai. Satu kan. Contohnya ada pitih satu lagi nih. Ada lah Pak. Ampun dah lama dah pulang. Ada pitih satu lagi nak. 100 rupiah. Nak ada lah nak. Barang bilang ketek 500 ya. 500 contohnya kan. Amo punya pitih 100.000, nio ditukar pitih 500 pitih badarai, itu harus sama. 100 je sama 500 perak misalkan. Itu harus sama. Begitu juga yang lainnya. Nah, kalau berbeda ameh jo perak, maka boleh timbangannya boleh berlebih, tapi harus tunai, tidak boleh berhutang salah satu. Begitu juga dengan uang. Misalkan pai ke mini exchange, tempat tukar pitih. Mini exchange nio tukar pitih rupiah dengan dolar misalkan. 1 juta ditukar dengan berapa dolar misalkan. Atau sampai juta tukar dengan 1.000 rial Saudi misalkan. Nah, kan tidak sama. Cik 1 juta, cik 1.000. Ini boleh beda jumlahnya. Kenapa? Karena sudah beda jenis. Tetapi harus tunai. Tidak boleh berhutang. Tidak boleh berhutang salah satu. Harus tunai. Iko rupiah, ma dolar. Iko rupiah, ma rial. Harus saat itu juga. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan makanan pokok. Makanan pokok. Jagung makanan pokok sih, mungkin di daerah lain ya. Bareh misalkan. Tukar bareh saliter dengan belas saliter. Tukar bareh saliter sama bareh saliter. Tidak boleh saliter bareh dengan 2 liter bareh. Sabareh nyon ingin menukar bareh nanti saliter, nanti 2 liter. Itu tidak boleh. Ada orang union tu nak?
Ado mungkin nancie bareh Pasaman, nancie bareh Solo contohnya kan. Mungkin harganya mahal aja. Harga itu kan sesuai saleronya kan. Orang Pasaman mungkin tidak suka bareh Solo mungkin ya. Bisa jadi. Tapi walaupun beda daerahnya, walaupun beda harganya di pasaran, tetapi dalam Islam timbangannya harus sama. Nan saliter bareh sama seliter bareh. Ndak boleh nyodu bareh 2 liter bareh Pasaman ditukar dengan seliter bareh Solo, tidak boleh. Soalnya sudah termasuk dalam barang yang dijual khusus, yaitu supaya terhindar dari riba, yaitu makanan pokok ya, makanan pokok. Yang membuat bareh Solo itu mahal gara-gara apa? Gara-gara banyak permintaan kan? Ya kan? Kalau nado yang banyak yang minta murah jadinya kan? Jadi mahal atau murahnya barang itu bukan jadi acuan dari masalah riba. Masalah riba. Nah, bareh Solo jadi mahal ada karena banyak yang minta kan? Kalau ndak ada orang minta ndak mahal bareh Solo terus. Nah, Pak. Kalau ndak ada yang minta atau sakit yang minta ndak mahal bareh Solo. Kalau lama ndak lama itu salero kan? Salero masing-masing. Salero itu abstrak, ndak bisa dijadikan acuan. Nah, itu ampe yang membuat jual beli itu menjadi haram. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara membersihkan harta kita dari rezeki kita atau harta kita dari hal-hal yang haram. Cara membersihannya. Tadi cara terhindar dari yang haram kan. Kini kok lah bacampu ba acaronyo lagi gitu. Dijual aja sedonya. Punya rumah dari harta yang haram, tanah dari harta yang haram, apa leh? Kredit auto dari harta yang haram misalkan, seluruh banyak harta-harta yang haram bercampur-campur. Pertama sekali cara membersihkan harta dari yang haram itu yang pertama, kalau harta itu berkaitan dengan hak orang lain harus dikembalikan. Harus dikembalikan kalau hak orang, walaupun 1.000 rupiah, walaupun kecil, harus dikembalikan. Walaupun kecil. Itu kalau berkaitan dengan hak orang lain. Hak orang lain tu ada 2. Yang pertama, barangnya masih ada barangnya. Diambil sendal kawan di musaji bawa pulang. Bisa jadi sengaja, bisa jadi pura-pura tidak sengaja. Tak bawa aja kan. Padahal sendalnya sendal mahal, bukan sendal sejuta umat. Ada sendal sendal jepit samo aja mirip sadaya kan. Itu mungkin bisa jadi salah ambil kan. Aku lah jale sendal lapakku gagah, beda aja seorang sendalnya kecilnya tak bawa kan. Tak bawa sendal apa aja. Itu tak bawa namanya itu, sengajuan tuh. Itu ada barangnya kan, masih ada sendalnya. Balian barang tuh balian. Sendal tuh balian ke yang punya, sendal Pak sengaja ambo bawa, ambo minta maaf ya. Barang-barang seketek itu risiko tuh. Itu pertama, masih ada barangnya kan. Yang kedua barangnya ndak ada leh. Sudah hilang, sudah tak makan, sudah tak pakai, sudah rusak dan lain-lain sebagainya. Contohnya makanan, minuman, pakaian mungkin. Sandal mungkin lah lama dipakai lah rusak sampai putih lah tercempak misalkan, atau pitih misalkan, pitih lah tak pakai, lah balanjo lah tak pelanjuan semuanya. Nah barangnya ndak adolai. Nah kalau barangnya ndak adolai, balian dengan harga yang semisal. Bara kiro-kiro harga barang tuh. Kalau pitih balian pitih, kalau barang nanti ambil kiro-kiro harga barang tuh barang. Di kiro-kiro. Misalkan makanan yang tak makan tak sengaja, misalkan kiro-kiro bara harga makanan tu dibalian ke orang yang punya. Balian ke orang yang punya. Minuman yang tak sengaja diminum misalkan balian ke orang yang punya. Buah sawit yang diambil punya orang. Kabun subalah ndak sengaja misalkan, atau mungkin sengaja bambia lah tajua lah tak makan pitihnya misalkan,
Hargai, diharagoi bara kiro-kiro sawit nanta jua tu. Sampai ke orang yang punya. Sawit apa tak ambil di ambo waktu dulu. Ambo ndak tahu, ambo masih zaman-zaman alun batobai lagi. Kiro-kiro bara haragoi pak. Ambo rela ambil alhamdulillah kan. Ndak balian lihat ambo ndak ridho doh. Gara-gara itu ndak jadi sekolahan ambo doh. Ya kan bisa jadi nyob dape apa berharap dape panen sawit dek gara-gara banyak yang mambiak sawitnya akhirnya ndak jadi anaknya sekolah. Ndak jadi nyom daftar PNS atau ASN misalkan. Ndak jadi banyak hal-hal yang ndak nyon. Balian beli aja. Bara harganya dituang. Sebegitu detailnya. Nah, itu cara yang kedua. Jadi kalau itu berkaitan dengan hak orang lain ya. Yang kedua, kalau berkaitan dengan tata caranya yang haram. Caranya yang haram. Nah, itu berkaitan sama hak orang lain tuh. Caranya yang haram. Misalkan riba. Jual beli khamar misalkan. Kan caranya yang haram kan. Nah, itu berkaitan sama hak orang lain. Jual beli najis misalkan. Jual beli narkoba misalkan. Jual beli hal-hal yang diharamkan, alat musik misalkan. Lah bercampur-campur. Haratonya tu lah bercampur-campur. Tidak bercampur-campur. Yang pertama sekali, kiro-kiro harato yang bercampur tadi bara banyaknya. Berapa? Bara banyaknya. Dikira-kira lalu dikeluarkan litakhallus kata para ulama. Supaya lapih dari harta yang haram. Niatnya bukan untuk ibadah ya. Dikeluarkan, disedekahkan kepada masyari' al-ammah, dibuain WC, dibuain jalan, dibuain jembatan yang rusak misalkan, dibuain tempat orang bataduah dan lain-lain semacamnya. Jadi di kiro-kiro bara kiro-kiro harato haram tu yang ada di harta kita, dituang di kiro-kiro di kaluan, dituang di kiro-kiro dan di kaluan. Nah, itu cara membersihkan harta dari cara yang haram. Kalau misalkan riba itu kan ridho sama ridho, nak, ya kan? Ndak ada yang tapaso do kan? Ndak ada karena hak orang lain yang ambil, ridho sama ridho. Cuma kalau sudah terjadi, setelah itu ingin membersihkan harta dari riba, di kiro-kiro bara banyak yang harta riba yang bercampur di seluruh harta kita dikeluarkan dan sedekahkan kepada kaum muslimin. Sedekahkan kepada kaum muslimin. Niatnya bukan sedekah, niatnya supaya lepas dari harta yang haram. Bukan ingin bersedekah. Kalau niat bersedekah berarti berharap pahala, tidak. Ini supaya tidak jatuh kepada makan harta yang haram, supaya tidak jatuh kepada makan harta yang haram. Itu secara umum ya, secara umum untuk membersihkan harta kita dari rezeki yang haram. Tadi ada yang terlupa seketik. Salah satu yang menyebabkan rezeki kita itu menjadi haram yaitu kathratu akli syubhat. Banyak makan harato syubhat. Banyak makan harato syubhat. Syubhat itu artinya alun jali halal haramnya lah gitu. Alun jali halal haramnya, aso-aso ke haram, tapi halal ya. Aso-aso ke halal, tapi haram gitu. Nah, kalau terlalu banyak berkecimpung di situ makan harato yang syubhat, maka ditakutkan rezekinya menjadi rezeki yang haram ya. Ditakutkan rezeki menjadi rezeki yang haram. Wallahu ta'ala alam. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya harta kita terhindar dari rezeki yang haram. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-lahmu alladhi yanbit minal haram fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka lebih utama, lebih cocok di neraka daripada di sarugo. Nah, daging di sini maksudnya bukan hanya sekedar yang awak makan ya, tetapi pakaian pun, kendaraan pun dan lain sebagainya. Yang kita agih ke anak, yang kita agih ke orang rumah, yang kita agih ke orang tua, ke keluarga seluruhnya itu dipertanggungjawabkan nanti di
di akhirat. Ya, jadi berdoa, banyak berdoa supaya terhindar dari harta yang haram, dan banyak belajar supaya terhindar dari rezeki-rezeki yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak lamu hisab di akhirat nanti. Di dunia hidup sudah miskin, makan pula dengan harta yang haram, ketika di akhirat nanti lamu hisabnya kan. Aturannya orang kaya saja yang lama hisapnya. Orang miskin tidak langsung saja masuk surga. Apa yang bertanggungjawabkan lelah miskin kan? Ada hartanya lah. Aku lah miskin, makan puluh harta yang haram. Lah 10 ikut entry sama orang kaya kan. Nan lain langsung masuk surga. Nan iku apa aku antri di situ aja. Kan patang di dunia miskin mo, ndak ambu makan harta haram sadu aja kan. Maka lamo hisap. Lama hisapnya. Jadi jangan kok dapet di dunia miskin, di akhirat jangan lo gitu. Rugi 2 kali. Jadi banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari harta-harta yang haram, dan terus belajar itu sampai kapan? Sampai meninggal terus belajar. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh muridnya, "Wahai Imam, kapan engkau akan istirahat menulis?" Imam Ahmad bin Hanbal kan terus menulis hadis. Kata beliau, "Saya akan istirahat ketika kakiku sebelah sudah masuk surga." Gitu. Allah di sarugo, kaki sebelah baru istirahat lagi. Artinya lah meninggal baru istirahat menuntut ilmu. Wallahu taala a'lam. Kalau ada yang ingin dipertanyakan silahkan. Coba Ustaz, mana ketuanya? Boleh jadi hadiah Ustaz, mau orangnya. Tadi dah lagi hendak. Ada yang bertanya? Kalau enggak, ambo yang bertanya. Lah tahu sudah enggak? Okey, ikut ada hadiah cie lo nya. Mbak acara ya. Ibu tak ada per. Mudah-mudahan aku lagi ada apa ya. Biarlah hadiahnya melalui pertanyaan saja. Sebutkan tempat yang membuat jual beli menjadi haram. Ya. Apa? Syarat-syarat dalam jual beli yang membuat terjadinya riba dan gharar. Silakan Pak. Parfum gratis. Alhamdulillah. Parfum harum Pak. Alhamdulillah. Semua parfum harum ya. Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkahnya terus berlanjut kepada anak keturunan kita, dan dijaga anak keturunan kita dari semua yang haram, dan menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah yang akan mendoakan kita kelak nanti ketika kita sudah meninggal. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.